Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fendi Alfi Fauzi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, yakni tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan ini disampaikan oleh Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan di atas menjelaskan bahwa mengajarkan dan menumbuhkan kemampuan akademik memang penting. Namun, membentuk karakter dan moral anak jauh lebih penting. Pemberdayaan potensi peserta didik diarahkan untuk membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara kutipan tersebut dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Kita harus mengedepankan etika sebagai dasar pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, keputusan yang kita ambil haruslah berpihak kepada murid dan harus bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Terdapat 3 prinsip yang kita anut dalam proses pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis nilai akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Namun demikian, apapun prinsip yang digunakan haruslah tetap bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga nantinya keputusan yang diambil akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap fenomena yang terjadi di sekolah kita dan harus mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam proses pembelajaran murid. Keputusan yang diambil tentunya harus sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yakni berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, secara tidak langsung kita telah memberikan contoh dan teladan kepada murid bagaimana mengambil keputusan yang arif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Maksud dari kutipan di atas jika dihubungkan dengan pembelajaran yang saya alami pada modul 3.1 adalah dalam modul 3.1 mengajarkan kita bagaimana menjadikan murid-murid kita menjadi berperilaku etis melalui pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Rangkuman kesimpulan untuk pembelajaran modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin?
Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap cara seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat sebuah keputusan. Filosofi yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan pendidikan hingga saat ini, yang mengarahkan pendidikan mengambil peran sebagai teladan, Ingarso Sung Tulodo, memberikan dorongan, semangat, dan motivasi, Ing Madya Mangungkarso, serta memberikan dukungan dari belakang, Tuturi Handayani, kepada murid-muridnya, dalam artian bahwa seorang guru harus menjadi contoh teladan yang baik, memberikan semangat dari tengah, dan memberikan dukungan dari belakang guna memajukan perkembangan murid-muridnya. Semboyan ini menjadi makna yang mendalam yang dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan setiap keputusan yang selalu berorientasi pada kesejahteraan murid dengan harapan menjadikan mereka generasi yang cerdas dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal ini merupakan salah satu implementasi dalam proses pembelajaran di sekolah dengan tidak hanya fokus pada materi kurikulum, tetapi juga cara mengajarkan nilai-nilai moral kepada murid dalam setiap proses pengambilan keputusan, tentunya proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Perilaku dan tindakan seseorang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang melekat pada dirinya, dan tentunya ini juga mempengaruhi prinsip-prinsip yang mereka ikuti saat membuat sebuah keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kualitas kesadaran diri, kemampuan mengelola diri, pemahaman terhadap aspek sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial sangat mendukung dalam menerapkan prinsip Tuturi Handayani. Seorang pendidik dapat mendorong semua warga sekolah dengan nilai-nilai moral yang mereka anut, sehingga akan tercermin dalam setiap keputusan yang mereka ambil, termasuk nilai-nilai kejujuran dan integritas yang tercermin dalam tindakan dan kebijakan mereka. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan adalah kemampuan coaching. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan, sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, manajemen diri, sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Keterampilan guru dalam mengelola dan memahami aspek sosial emosional tentunya akan berdampak yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kebajikan serta mematuhi regulasi yang berlaku dengan mengikuti pedoman 9 langkah pengambilan keputusan. Dengan manfaat dasar-dasar ini, tentunya kita dapat melakukan analisis yang memungkinkan kita untuk membedakan mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk dalam bujukan moral.
Seorang guru dituntut untuk memiliki kesadaran sosial, sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi, sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dengan dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang dikaitkan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan universal, diantaranya adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, dan lain sebagainya. Dilema etika harus dianalisa menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan didasari nilai-nilai kebajikan tersebut. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika tentunya melatih pendidik dalam mengasah ketajaman dan ketepatan dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pendidik akan dapat dengan jelas membedakan mana yang merupakan dilema etika dan mana yang termasuk dalam rujukan moral. Hasilnya adalah keputusan yang akurat, mampu memenuhi kebutuhan siswa, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bahagia untuk semua pihak dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika keputusan-keputusan kita didasari pada nilai-nilai kebajikan, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi positif, terutama dalam membantu murid-murid belajar dengan baik dan mengembangkan potensi mereka. Lingkungan sekolah yang mendukung akan memberikan ruang bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat mencapai potensi terbaik mereka dalam proses pembelajaran. Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kita tahu bahwa proses pengambilan keputusan yang berlandaskan pada prinsip penyelesaian dilema etika, kita memiliki 3 pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Pemilihan pendekatan ini tentunya harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Tentu saja setiap keputusan akan selalu melibatkan sejumlah resiko, pro dan kontra, dan inilah yang seringkali menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi kasus dilema etika. Salah satu tantangan yang sering kali muncul adalah perasaan tidak nyaman karena keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, dengan mengikuti langkah-langkah pengambilan keputusan yang cermat, kita dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman tersebut dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil haruslah berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi murid yang berbeda-beda. Dan peran guru adalah memfasilitasi dan membantu mengembangkan minat dan bakat yang sudah ada. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran tentunya akan memiliki konsekuensi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap perkembangan murid. Dalam pengambilan sebuah keputusan,
Seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi karena menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pengujian sesuai langkah-langkah yang sistematis, sesuai dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bahwa proses pengambilan keputusan adalah salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keputusan yang diambil oleh seorang guru memiliki dampak besar terhadap pola pikir dan karakter murid. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai kebajikan universal. Proses pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan, diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua kasus tersebut pilihan yang sama-sama benar, maka kasus tersebut termasuk dalam dilema etika. Namun jika salah satu benar dan yang lain salah, maka itu termasuk dalam bujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika. Antara lain adalah individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip dalam proses pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis nilai akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan diantaranya adalah mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah dalam proses pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lain yang telah dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentu saja pernah. Sebelum mempelajari modul ini, pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika hanyalah mengandalkan pemikiran dan pertimbangan pribadi. Saya merasa cukup yakin dengan keputusan-keputusan yang saya buat selama ini sesuai dengan aturan dan tidak merugikan banyak orang. Namun, setelah mempelajari modul ini, pemahaman saya tentang pengambilan keputusan telah berkembang secara signifikan. Saya telah diperkenalkan dengan langkah-langkah yang lebih terstruktur dan berbasis paradigma serta prinsip-prinsip etika. Modul 3.1 ini memberi saya wawasan baru tentang bagaimana mengambil keputusan yang lebih tepat dalam konteks dilema etika. Saya belajar bagaimana paradigma dan prinsip-prinsip yang kuat dalam membimbing pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan etis. Praktik-praktik yang saya pelajari dalam modul ini telah memperkaya keterampilan pengambilan keputusan saya dalam memberikan kerangka kerja yang lebih kokoh untuk menghadapi situasi dilema etika di masa depan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Materi yang telah saya pelajari dalam modul ini telah memberikan dampak yang signifikan pada pola pikir saya tentang proses pengambilan keputusan.
Sebelumnya saya memiliki pandangan bahwa pengambilan keputusan yang baik hanya perlu mengacu pada regulasi dan pertimbangan sosial semata. Namun, modul ini telah membuka mata saya terhadap beragam faktor yang seharusnya menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema etika yang menggambarkan situasi yang seringkali rumit, yakni individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Semua paradigma ini didasarkan pada 3 prinsip yang terdiri dari 9 langkah yang mendalam untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul 3.1 ini telah membuka mata saya terhadap pentingnya proses pengambilan keputusan dalam peran sebagai seorang pendidik. Keputusan yang tepat berlandaskan nilai-nilai kebajikan, paradigma, prinsip, dan melalui berbagai uji adalah fondasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung terwujudnya merdeka belajar serta profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanan ini saya merasa semakin termotivasi untuk mengembangkan kemampuan dalam pengambilan keputusan agar dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi murid-murid dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Guru yang terus belajar dan bergerak adalah kunci menuju Indonesia yang maju dan berbudaya. Demikian paparan koneksi antar materi modul 3.1. Semoga video ini menginspirasi. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.